Shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kehidupan dan kasih setiamu yang menyertai kami ya Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Biarlah kami terus ingat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah yang menjadi pengharapan dan kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, hey penuhiku. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Selamat beribadah. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah perdana di bulan Mei ini. Kita sudah merayakan Tuhan Yesus yang bangkit, hidup, dan dalam perjalanannya 40 hari. Minggu-minggu depan kita akan memasuki peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena itu, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Kita sudah tahu semua. Dari kelahirannya, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, dan ketika sudah selesai, dia kembali ke surga. Nah, sekarang bagi kita, untuk apa aku hidup di dunia ini? Kita baca firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Berbahagialah yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pandangan hidup yang dipegang adalah deskripsi tentang bagaimana hidup berjalan dan apa yang diharapkan. Nilai hidup, sasaran, prioritas. Ini semua yang ingin dicapai oleh manusia. Perspektif yang akan mempengaruhi cara menginvestasikan waktu, memakai talenta, menggunakan uang, dan menghargai hubungan dengan orang lain. Seringkali kita mendengar bahwa hidup sama seperti sirkus, roller coaster, teka-teki yang harus dijawab, simfoni melalui perjalanan kehidupan, tarian seperti lekak-lekunya, komedi putar, di atas, di bawah, di samping, dan kadang-kadang berputar-putar. Permainan kartu, siapa yang memainkannya. Nah, menggambarkan kehidupan atau metafora kehidupan ini, ya, sering orang metafora kehidupannya adalah bagaimana dia mau menjalani ke depan. Kalau ada seseorang yang hidup adalah untuk pesta, maka nilai utama adalah bersenang-senang. Dunia gemerlap. Kalau orang masuk dalam perlombaan kehidupan, maka dia akan menghargai kecepatan. Kalau orang masuk dalam pertandingan, pertempuran atau peperangan, maka yang sangat diharapkan adalah dan sangat penting adalah kemenangan. Nah, itu yang manusia cari. Bagaimana saudara menggenapi tujuan Tuhan dengan metafora kehidupan yang alkitabiah? Alkitab menawarkan 3 metafora yang mengajarkan tentang pandangan Tuhan terhadap kehidupan yang kita jalani. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Dari perspektif Alkitab menyampaikan bahwa ada kehidupan adalah ujian. Kehidupan adalah kepercayaan. Dan kehidupan adalah
penugasan sementara. Kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Metafora kehidupan ini terlihat dalam seluruh kisah-kisah Alkitab. Tuhan menguji karakter, seseorang menentukan, menguji ketaatan, menguji integritas, satunya perbuatan dengan pemikiran, menguji kasih, kita sudah tahu banyak tentang kasih, menguji kesetiaan, bahkan juga menguji iman. Apa itu iman? Iman, faith, percaya, belief. Apa bedanya? Percaya adalah yang dilihat dengan kasat mata. Faith, iman adalah yang dilihat dengan mata rohani. Dalam sinonim atau hal yang dipersamakan dengan soal-soal ujian adalah kata-kata pemurnian, bagaimana memurnikan, cobaan. Cobaan, orang sering tanya apa bedanya cobaan dengan iman. Cobaan katanya untuk menjatuhkan, iman untuk menaikkan level. Ujian adalah untuk kenaikan. Godaan. Nah, lebih dari 200 kali di dalam Alkitab, kata-kata yang sinonim seperti itu ditulis dalam Alkitab. Tuhan menguji Adam dan Hawa dalam Taman Eden, tetapi gagal. Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Daud gagal dalam beberapa kesempatan dalam ujian yang diberikan kepadanya. Alkitab juga memberikan contoh-contoh orang yang berhasil melewati ujian berat atau ujian besar. Seperti Yusuf. Kita tahu Yusuf dijual, difitnah lalu masuk penjara. Dilupakan oleh orang yang ditolong di penjara itu. Ada Ruth yang tinggalkan kampung halamannya dengan berkata bahwa bangsamu adalah bangsaku, di mana engkau mati aku dikubur di sana. Dan yang lebih daripada itu adalah Allahmu adalah Allahku. Esther diuji dengan mempertaruhkan kedudukannya sebagai ratu. Mesak, Sadrak, dan Abednego mempertaruhkan jabatannya dan kehidupannya dengan berkata bahwa Daniel 3 ayat 17 dan 18, kalaupun Tuhan tidak menolong, kami akan tetap tidak menyembah patung dewa Tuanku. Daniel, walaupun gua singa menantinya, tetapi dia bertahan dalam ujian itu. Dan kita kenal semua ujian besar, ujian berat yang dilalui mereka ternyata dapat dilalui. Apa kaitannya dengan kita sekarang? Diuji sama dengan mereka. Mungkin ujian itu adalah doa yang tidak dijawab. Seringkali kita berdoa rasanya tidak dijawab. Janji yang tertunda. Cukup banyak janji,
di dalam Alkitab. Tapi itu janji yang seringkali tertunda. Kadangkala tragedi yang tidak masuk akal menimpa. Pengharapan tidak sampai. Lewat kasih pun kita banyak diuji. Karakter berkembang dan terlihat melalui ujian-ujian yang kita lalui. Dengan kata lain, bahwa sepanjang kehidupan ini adalah ujian. Nah, karena itu saudara-saudara, respon kita terhadap ujian, mungkin terhadap masalah, mungkin terhadap kesuksesan, bahkan kadangkala cuaca pun responnya bagaimana, dan juga mungkin respon terhadap penyakit. Yang saat-saat ini saudara-saudara, kita sedang mengalami dan memasuki bersama dengan seluruh dunia menghadapi penyakit ini. Reaksi atau responnya terhadap ujian ini kayak apa? Kita semua bisa menjawab. Tapi saudara-saudara, melalui penyakit ada satu cerita. Itu sama juga dengan nanti ujian kedua adalah kepercayaan. Saudara pernah mendengar namanya John D. Rockefeller. Ini bankir yang terkenal, dan karena berhasil akhirnya menjadi konglomerat. Pada usia 53 tahun, masuk di majalah dan terkenal ke seluruh dunia. Dia menjadi orang terkaya nomor 1. Usia 53. Usia 53 itu kemudian setelah namanya ada di majalah, setelah namanya di mass media, ternyata jatuh sakit, lalu masuk ke dalam rumah sakit. Tentunya dapat fasilitas tempat yang sangat baik, mungkin VIP yang luar biasa. Ketika diperiksa oleh dokter menyatakan bahwa usianya Bapak tinggal 1 tahun. Paling lama. Saudara, orang terkaya mendengar begini, kira-kira bagaimana memandangnya itu? Suatu pagi, dari kamarnya yang kebetulan dibuka, dia mendengarkan nyanyian pujian yang rupanya dilakukan oleh karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit itu, dokter dan perawat. Dari tempat tidur, mendengar nyanyian pujian itu, tidak terasa ternyata pipinya mulai panas, dan itu adalah membuktikan dia sedang menangis. Setelah selesai ibadah itu, dia pencet bel, meminta supaya yang beribadah itu datang ke kamarnya. Dan saudara, dengan senang hati semua karyawan dokter datang dan mereka beribadah. Lalu lewat ibadah itu, ternyata Tuhan
sembuhkan penyakitnya, lalu pulang. Nah, saudara tahu, divonis tinggal 1 tahun, berarti itu usia 54. Pulang ke rumah, saudara-saudara. Maka semua kekayaannya mulai disumbangkan ke gereja, ke rumah sakit, ke sekolah, dan banyak pelayanan-pelayanan diakonia sosial yang dibantu, yang ditolong oleh Rockefeller ini. Nah, ternyata saudara, sejak saat itu namanya nggak pernah lagi ada di majalah, ada di mass media, karena semua kekayaan ini diuji. Sekarang saudara-saudara dipersembahkan semua. Sama dengan yang kedua, nanti kita akan lihat ada kepercayaan. Hilang dari peredaran di dunia. Namanya tidak pernah dicantumkan lagi di mass media di mana-mana. Nah, saudara tahu, divonis 1 tahun, usia berarti 54. Tapi tahu saudara usianya berapa? Usianya John D. Rockefeller adalah 98 tahun. Berarti Tuhan tambah. Jadi saudara, lewat ujian apapun yang kita alami, ternyata itu adalah kehidupan melalui ujian. Nah, sekarang saudara-saudara, kita kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Waktu yang kita miliki di bumi, energi, kesempatan, kepintaran, sumber daya, semuanya pemberian Tuhan untuk kita pelihara dan kelola sebagai kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ke-1. Dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaannya. Tuhan hanya meminjamkan sementara saudara ada di sini. Kita tidak pernah memiliki selama keberadaan kita yang singkat ini. Semuanya itu adalah propertinya Tuhan yang dipinjamkan untuk dinikmati hanya sebentar. Untuk apa kita ada di dunia? Ada tujuan Tuhan. Karena itu kalau kita diberikan kepercayaan, saudara, Adam dan Hawa dipercaya untuk mengelola, karena semuanya milik Tuhan. Begitu juga dengan semua keturunan Adam. Sampai sekarang berlaku hal yang sama. Apapun yang ada di dalam dunia ini hanya pinjaman, tidak kekal. Mungkin memiliki uang, memiliki kepintaran, memiliki kekayaan yang Tuhan berikan dan percayakan itu. Tapi sekaligus juga itu merupakan ujian yang paling besar. Kepercayaan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi kita sudah dengar tadi di atas John D. Rockefeller. Apa yang Tuhan percayakan kepadanya, ternyata pada akhirnya dia pergunakan untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Sebab itu saudara-saudara, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan membawa kita menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga adalah penugasan sementara. Mazmur 119 ayat 19. Aku ini orang asing di dunia. Sinonim
Atau dari bahasa lain, hanya untuk sementara aku tinggal di bumi ini. Kehidupan di bumi yang singkat sementara ini sering orang mengatakan bahwa seperti kabut awan. Saya pernah ke satu tempat yang cukup terkenal di Toraja, namanya Negeri di Atas Awan. Itu sampai jam 6, jadi kita berada di atas awan. Tapi sudah jam 6 lewat, matahari muncul, hilang semuanya itu. Itu seperti kabut, seperti nafas, seperti pelari cepat, seperti segumpal asap. Agar kehidupan maksimal, ada dua kebenaran. Pertama, dibandingkan dengan kekekalan, hidup sangat singkat. Yang kedua, bumi hanyalah tempat tinggal sementara. Kita tidak akan lama berada di sini. Jadi jangan terikat, karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Sekali lagi, dibandingkan dengan kekekalan, hidup sangat singkat. Kita sudah baca di Ayub pasal 14 ayat 1 bahwa hidup semua yang lahir dari para perempuan singkat umurnya. Dan karena itu, kenapa singkat? Karena bumi hanyalah tempat tinggal yang sementara. Kita tidak lama ada di sini. Dunia ini akan lenyap. Karena itu dunia ini bukan rumah permanen, bukan tujuan terakhir. Saudara hanya lewat seperti seorang yang berkunjung. Istilah Alkitab sering mengatakan kita orang asing, kita musafir, kita pesiara, kita pengunjung, kita pendatang, kita penumpang di dunia ini, kata Rasul Petrus. Daud bilang kita orang asing di dunia ini. Sasaran kehidupan yang ditetapkan Tuhan bukan kesejahteraan materi. Nah, karena itu hanya penugasan sementara, bukan kepopuleran. Hidup berkelimpahan yang Tuhan firmankan tidak ada kaitannya dengan materi. Karena kesetiaan kepada Tuhan juga kadangkala tidak memberikan jaminan keberhasilan di dalam karir atau bahkan pelayanan. Saudara lihat Paulus yang menulis sebagian besar dari Perjanjian Baru. Saudara, Paulus yang setia, kehidupannya berakhir di penjara. Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang sebesar ini yang lahir dari perempuan. Tetapi saudara, kepalanya dipenggal, ditaruh di dalam dulang. Membaca ini saudara, dulu saya protes sama Tuhan. Tapi setelah membaca Wahyu 20 sampai ayat 22, saudara, kita mengerti bahwa jutaan orang yang setia menjadi martir, kehilangan segala-galanya, mengakhiri hidup dengan tidak ada kebanggaan apa yang dibanggakan. Tetapi saudara-saudara, akhir hidup di dunia bukanlah akhir. Pahlawan kehidupan adalah mereka yang memperlakukan hidup sebagai penugasan sementara. Johnson sekolah ke Amerika di Fakultas Kedokteran. Karena jenius, sering mendapat piagam, medali, dan hal-hal yang lain membuktikan dia pintar. Tetapi ketika kembali ke Tiongkok, memasuki pelabuhan, dia mulai ambil semua piagam dan penghargaan itu
dibuang satu-satu ke laut, dilempar ke laut, dan bernyanyi, kosong semua kosong. Salibnya yang tidak kosong. Dan itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Seorang penginjil tua kembali ke Amerika bersama dengan Presiden Amerika Serikat. Presiden disambut dengan karpet merah, disambut dengan drum band militer. Penginjil tua ini turun dari pesawat dan menyelinap. Ketika dia ada di suatu tempat, dia merasa kecewa. Dan Tuhan berfirman menyampaikan kepadanya bahwa kamu belum sampai di rumah. Saudara-saudara, ujian kepercayaan dan penugasan sementara satu saat kita akan akhiri ketika kita kembali ke Kanaan Semawi, Yerusalem yang baru, sorga yang bakar, rumah Bapa yang kekal. Kamu selamat melayani. Engkau tahu hidupmu di dunia hanya sementara. Satu saat akan memasuki kekekalan. Selamat mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara. Suara manusia telah berlalu dari pendengaran kami. Roh Kudus, meteraikan dan mampukan kami untuk mengerti bahwa kami tinggal di bumi ini sementara. Kami hidup dalam dunia ini hanya sebagai musafir yang numpang lewat. Kami akan kembali ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, biarlah kami tetap percaya Tuhan melindungi, menjaga, dan beserta dengan kami sampai pada akhirnya nanti Tuhan menggenapi firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati yang mendengarkan, supaya kami tahu untuk apa kami hidup dalam dunia dan pada akhirnya dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu, saya undang jemaat bangkit berdiri. Angkat tinggi roti. Dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kasih. Kasih Tuhan. Makasih. Angkat tinggi cawan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini bukan ritualisasi gereja. Tapi setiap kali kami melakukannya, kami memperingatinya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyempurnakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karier, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.